Oh, kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga sampai dengan hari ini sehat semua. Selamat bergabung di channel Garuda Langit, channel yang membahas seputar sepak bola timnas Indonesia. Dengan situasi seperti ini, kita kondisikan dan jangan lupa subscribe and like-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat tanpa kurang satu apapun. Amin. Oke, jumpa lagi bersama gue Yuri di channel Garuda Langit. Kali ini gue langsung saja ya sedikit mereview pertandingan antara timnas Indonesia U23 menghadapi tuan rumah timnas Qatar U23 di Piala Asia U23. Ini pertandingan ini berjalan sangat aneh. Kenapa gue bilang aneh? Karena banyak sekali keputusan-keputusan wasit yang kontroversial ya. Banyak sekali. Kita bermain dengan 10 orang ketika baru di babak kedua, awal-awal babak kedua, lalu di 15 menit terakhir, detik-detik pertandingan berakhir, 15 atau 2 sampai 20 menit lah ya, karena ada injury time. Itu kita bermain dengan 9 orang karena Ramadan Samananta juga kena kartu merah. Sebelumnya Ivar Jenner ya. Ini banyak sekali catatan-catatan aneh nih, kontroversial nih. Timnas Indonesia bermain tidak jelek ya. Artinya walaupun bermain dengan jumlah pemain yang kurang 10 dan 9 orang, itu kita masih terus menyerang. Menyerang, bahkan Qatar hanya mengandalkan serangan balik di babak kedua terutama ya. Itu berarti fight kita luar biasa pemain timnas Indonesia ya. Ini ini sangat-sangat sayangkan sekali wasit sangat banyak mengambil keputusan kontroversial. Yang pertama penalti di akhir babak pertama ya. Itu kalau dilihat dari tayangan VAR, itu kan awalnya wasit bahkan memberi kartu kuning ke pemain Qatar tadinya kan, langsung tiba-tiba cek VAR kan, dicek VAR. Sebenarnya Rizky Ridho juga tidak sengaja itu. Kalau menurut saya ya tidak sengaja, dia tidak sengaja untuk melakukan sikutan. Tapi ya itu keputusan wasit ya. Akhirnya penalti. Gol 1-0 buat Qatar di babak pertama. Lalu di babak kedua nih yang lebih banyak keanehan-keanehannya lagi nih. Ivar Jenner kan di kartu merah. Karena Qatar udah ketar-ketir nih. Tendangan Rafael Strike udah kena tiang, apa kan udah ketar-ketir nih. Mau nggak mau motor di tengahnya Indonesia harus dihilangin. Ivar Jenner tidak ada sentuhan sama sekali ke pemain Qatar itu. Tidak ada sentuhan. Kalau kalian bisa lihat full matchnya lah di YouTube banyak ya. Tidak ada sentuhan sama sekali. Jadi Ivar Jenner bermaksud menendang bola, cuman nggak kena bola kan, dan juga nggak kena kaki sebenarnya. Kalian bisa lihat lah di tayangan ulangnya. Tapi keputusannya langsung kartu merah tanpa melihat VAR. Tanpa melihat VAR. Langsung kartu merah, kartu kuning kedua, kartu merah. Itu aneh. Oke, lalu Witan Sulaiman diganjar dari belakang tuh. Ya kan dekat kotak penalti itu Witan Sulaiman disikat dari belakang tuh. Itu harusnya merah. Tapi cuma dikasih kartu kuning tanpa melihat VAR juga. Seharusnya wasit cek VAR kan. Mungkin dia bisa lihat ya harusnya merah itu. Nah ini dia nggak ngelihat VAR, udah dia main kuning aja gitu. Padahal dia udah ngeluarin kartu merah tuh. Coba kalau kalian tayangan ulangannya ya di full matchnya Indonesia lawan Qatar U23, banyak sekali. Jadi yang gua heran itu setiap pemain Qatar jatuh atau diganjar itu pasti langsung bisa cek VAR atau dan sebagainya. Tapi setiap pemain Indonesia jatuh itu tidak ada VAR. Marcelino menit terakhir tuh ya, Marcelino ketika dia mau nerobos masuk ke kotak penalti itu jelas-jelas didorong. Harusnya tendangan bebas dan kartu kuning harusnya ya. Tapi lagi-lagi wasit tidak menggubris. Ini benar-benar aneh. Ramadan Sananta tiba-tiba dia tidak sengaja menendang, memang kena kaki sih, cuman itu tanpa sengaja. Minimal kuning lah harusnya ya. Tapi tiba-tiba dikasih kartu merah. Oh ini benar-benar luar biasa nih. Ini
apa ya, kalau saya bilang banyak sekali. Sebenarnya masih banyak lagi gitu keputusan-keputusan kontroversial gitu kan. Jadi kalau timnas Indonesia yang melakukan pelanggaran, wasit meniup fluid atau setidaknya mengecek VAR. Tapi ketika pemain Qatar yang melakukan pelanggaran, itu tidak ada cek VAR sama sekali. dan dan gue nyesek banget ya nontonnya kayak begini nih. Jadi kayak kayak nonton komedi. Sintayong sampai di kartu kuning tuh kan, dia protes kan, tuh Witan tuh gitu langsung kartu merah, tapi Sintayong kena kartu kuning. Ini aneh gitu, ini pertandingan yang sangat aneh. Tapi secara overall permainan dari statistik, kalau kalian lihat statistiknya itu Indonesia lebih unggul, penguasaan bola lebih unggul. Jadi walaupun hanya dengan 9-10 pemain, 9 pemain, bayangin Indonesia lebih unggul loh statistik penguasaan bolanya, ball possessionnya, padahal dengan 10 dan 9 pemain gitu kan. Ini sangat luar biasa sekali ya. Kita benar-benar wasitnya harus dilaporkan, harus diadukan. Jadi ketua umum Erick Thohir harus protes lah ke AFC, kirim surat. Jadi nggak tahu tindakannya. Mungkin tidak akan mengubah hasil pertandingan, tapi setidaknya wasit itu kena sanksi. Ini suatu apa ya, di piala sekelas Piala Asia U23 gitu. Ini mencoreng banget ini kinerja wasit yang seperti ini. Tidak fair, tidak adil. Jadi keputusannya banyak yang kontroversial ya, lebih menguntungkan tim tuan rumah. Karena kita lihat kan di timnas seniornya Qatar tuh banyak sekali dapat penalti kalau waktu Piala Asia senior tuh, apalagi waktu final tuh. Jordan kena penalti terus. Itu sudah aneh banget ini. Ini wasit ini benar-benar sudah gila ini. Saya nggak tahu gimananya ya, mungkin saya udah banyak, mungkin banyak sekali netizen atau udah banyak yang buruk sangka ya. Saya juga termasuk yang buruk sangka juga dengan caranya dia memimpin pertandingan seperti itu ya. Karena benar-benar jelas itu, kalau kalian nonton di full matchnya, itu jelas-jelas tidak fair, jelas-jelas kontroversial. Kalau kalian masih pengen lihat di full matchnya, pasti ada tuh di YouTube tuh full matchnya, kalian nonton deh tuh. Itu benar-benar aneh. Banyak sekali yang hal-hal yang benar-benar di luar nalar lah. Gitu kan. Padahal kalau dilihat statistiknya juga kalian bisa lihat di sini. Indonesia lebih unggul secara ball possession padahal dengan 9 pemain loh. Itu mengancam gawang Qatar. Ya itu nyesek banget ya. Tapi ya kita lihatlah, orang yang berlaku curang atau yang bermain-main hal-hal seperti itu pasti akan ada balasannya nanti lah. Pasti akan ada itu pasti, itu tuh cepat atau lambat, tunggu aja. Yang penting timnas Indonesia yang U23 nextnya kan lawan Australia kan, udah fight, bismillah. Walaupun kita tanpa Ivar ataupun tanpa Sananta, tapi bismillah, semoga Tuhan atau Allah menunjukkan caranya gitu kan, untuk memberi kekuatan pada pemain-pemain kita supaya untuk fight di pertandingan selanjutnya. Semoga bisa lolos ya, bisa menang dan bikin kejutan-kejutan lagi. Ya mungkin itu aja ya review pertandingan terburuk yang pernah saya tonton di Piala Asia U23 ya ini. Pertandingan ini nih, Indonesia pertandingan pembuka nih di Piala Asia U23 tahun 2024 nih. Ini selama ini baru terburuk yang saya tonton di Piala Asia U23. Oke, mungkin itu saja ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.